Wijiatno Notomiharjo memiliki permintaan nyeleneh ketika terbaring di salah satu rumah sakit di Jakarta pada tahun 2000. Ia minta dibawakan tape recorder serta kaset lagu keroncong. Ayah Presiden Joko Widodo itu lalu mendekatkan speaker tape recorder itu ke telinganya. Ia mendengarkan lagu-lagu keroncong hingga tertidur pulas di ranjang rumah sakit. Sambil tiduran, dia mendengarkan lagu keroncong. Ketika itu lagunya Waljina, ujar Sri saat ditemui Detik di sebuah rumah di Jalan Ahmad Yani nomor 331, Manahan, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Sri bersama suaminya, Arso, sudah puluhan tahun bekerja di keluarga Jokowi. Rumah yang ditinggalinya saat ini merupakan salah satu rumah milik keluarga mantan wali kota Solo tersebut. Menurut Sri, saat itu Notomiharjo dirawat karena menderita hernia. Rencananya, ia akan dibawa ke Singapura untuk menjalani operasi. Namun, ketika dirawat di Jakarta, ia keburu mangkat. Notomiharjo, dalam ingatan Sri, memang seorang penggila keroncong. Dulu, ketika keluarga Jokowi masih tinggal di Jalan Ahmad Yani, Notomiharjo sering mengundang orkes keroncong di halaman rumah itu. Jadi keroncong itu pakai gitar bass. Nah, Pak Noto itu pintar memainkannya. Lagu kesukaannya Caping Gunung, sering itu dinyanyikan. Kebetulan rumah besar tersebut berhadapan dengan Pool Bass Damri. Orang berkerumun apabila digelar pertunjukan keroncong. Mereka yang lewat pun berhenti dan bergiliran memainkan gamelan. Dan Notomiharjo selalu menjadi bintang panggung. Lelaki bertubuh tinggi, besar, dan berkulit putih itu tampak gagah bila sedang bersenandung sambil memainkan gitar bass. Jadi keroncong itu pakai gitar bass. Nah, Pak Noto itu pintar memainkannya. Lagu kesukaannya Caping Gunung, sering itu dinyanyikan, tuturnya. Hobi menggelar musik keroncong itu rupanya sering dilakukan Notomiharjo saat masih tinggal di kampung Cinderejo Lor, Gilingan. Notomiharjo senang mengumpulkan anak muda untuk bermain gitar. Tempatnya berpindah-pindah, kadang di depan rumah, kadang di pinggir jalan tempat menurunkan kayu dagangan. Ya namanya anak muda, ya, sama saja saya kira. Kan kita pernah muda, tahulah sifatnya, kata teman kecil Jokowi, Bandi, kepada Detik. Jiwa sosial Notomiharjo terlihat dalam kegiatan kumpul-kumpul itu. Ia sering membelikan makanan dan minuman buat kerumunan orang yang menonton pertunjukan keroncong. Tak hanya itu, ia juga memberikan sedekah. Kumpulan pemain musik yang digawangi Notomiharjo sempat berkembang dengan nama Orkes Keroncong Jati. Sayang, tak ada lagi sisa kejayaan Orkes Keroncong itu. Alat-alat gamelan yang dibeli kini entah kemana sepeninggal Notomiharjo. Notomiharjo memiliki nama muda Wijiatno. Buku Saya Sujiatmi, Ibunda Jokowi, kisah perempuan pengajar kesederhanaan karya Christine Salmah dan Francisca Ria Susanti menyebutkan Notomiharjo tinggal bersama kakeknya di Kampung Kelelesan, Giriroto, Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah, semasa melajang. Sujiatmi tertarik pada Wijiatno karena kegagahan dan ketampanannya. Sewaktu muda, Wijiatno sudah mengendarai sepeda motor BSA produksi The Birmingham Small Army, Inggris. Maklum, bapaknya adalah seorang lurah di Kragan, Gondangrejo, Karanganyar, Jawa Tengah. Sosok ayah Jokowi ini masih terekam dalam foto keluarga yang terpampang dalam buku itu. Notomiharjo terlihat mendampingi Jokowi ketika bertunangan dengan Iriana dan pernikahan anak keduanya, Iit Sriantini. Setelah menikahi Sujiatmi pada tanggal 23 Agustus tahun 1959, keluarga Notomiharjo menekuni bisnis kayu dan tinggal di daerah Serambatan, Surakarta. Bisnis kayu ini awalnya dilakoni Notomiharjo dibantu ayah Sujiatmi, Wiyerorejo, yang lebih dulu menekuni usaha kayu. Sujiatmi baru bergabung setelah meninggalkan usaha menjahit. Namun pada akhirnya Sujiatmi lah yang memegang andil lebih banyak dalam bisnis kayu itu. Sujiatmi sangat mahir membedakan jenis kayu hanya dari teksturnya. Mereka kemudian memulai bisnis kayu sendiri begitu pindah ke Kampung Cinderejo Lor pada 1962. Namun Wiyerorejo dan kakak Sujiatmi, Niono Suryo Sarjono, masih terus memberikan bimbingan. Nah, Bu Sujiatmi dan Pak Noto itu mulai kerja belakangan. Yang bimbing orang tua saya, ucap Niono kepada Detik. Notomiharjo membangun bengkel penggergajian kayu di rumahnya. Pekerjaan masih dilakukan secara manual, bukan gergaji mesin. Mereka memanfaatkan lahan sisa di depan rumah untuk menggelar kayu jati gelondongan. Tak banyak pesaing pedagang kayu jati di daerah itu. Makanya usaha mereka cukup maju. Bandi ingat keluarga Jokowi mampu membeli bus tanpa kursi penumpang yang dioperasikan untuk mengangkut kayu dari daerah. Itu saya dulu yang suka mencuci busnya. Busnya itu polos, itu bekas AORI Akademi Angkatan Udara Republik Indonesia, Bandi mengenang. Namun sejarah kelam tragedi 1965 juga berimbas pada Kampung Cinderejo. Kampung Cinderejo tergolong sebagai daerah merah. Banyak tetangga,
kata Bandi, yang dicinduk tentara karena terkait dengan Partai Komunis Indonesia. Namun keluarganya dan keluarga Noto Miharjo lolos, tidak ikut dicinduk militer. Bandi menjelaskan rumahnya gandeng dengan rumah Jokowi. Rumah di sebelah barat rumah mereka merupakan simpatisan komunis. Sedangkan di sebelah timur adalah simpatisan Marhaenisme. Jadi kalau dibilang, saya dan Pak Noto ikut PKI, ya tidak, ikut sini ya tidak, katanya. Sujiatmi juga mengenang ketika kampungnya diobrak-abrik tentara. Hati Sujiatmi ciut melihat banyak tetangganya dibawa tentara. Keluarganya sendiri tidak ikut dicinduk karena tak ada bukti keterlibatan dengan PKI maupun organisasi sayapnya. Tetangga sebelah kiri rumah saya dibawa ke Nusa Kambangan, tulis kesaksian Sujiatmi dalam buku itu. Untungnya, bisnis kayu tidak terkena dampak dan usaha mereka terus berlanjut pasca tragedi itu. Tapi kemudian, pada 1970-an, pemerintah menggusur kawasan Cinderejo, yang berada di pinggir Kali Pepe itu, untuk menjadi terminal truk dan perluasan pasar pring, pasar bambu. Rumah Noto Miharjo tak luput dari penggusuran sehingga harus pindah ke rumah di Jalan Ahmad Yani nomor 331. Begitu juga dengan usaha kayu mereka, ikut dipindahkan ke rumah baru tersebut. Bisnis orang tua Jokowi ini terus berkembang walau lebih banyak dikelola Sujiatmi. Noto Miharjo sendiri lebih rajin mencari kayu ke daerah dibantu oleh Arso, suami Sri. Sri menyebutkan keluarga Noto Miharjo termasuk keluarga kaya, bahkan sampai memiliki 3 unit mobil. Salah satu mobil jenis Jeep berwarna hijau hilang karena dibawa lari oleh teman Noto Miharjo saat disewa. Ketika angin reformasi berembus pada 1998, Noto Miharjo tertarik ikut berkecimpung dalam partai politik. Miono mengatakan adik iparnya itu sempat menjadi anggota Satgas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dalam bukunya, Sujiatmi menyebutkan Noto Miharjo pernah menggantikan ketua ranting partai di kampungnya. Namun ia hanya menyebut suaminya menjadi ketua ranting sebuah partai nasionalis. Nah, sementara urusan menyanyi keroncong Noto Miharjo selalu terdepan, beda halnya jika ia diminta berpidato di depan kader partai. Seringnya justru Sujiatmi yang disuruh berpidato. Tidak lama Noto Miharjo menjadi pengurus partai, hanya sekitar 2 tahun, karena ia meninggal pada 2000. Sri bercerita pemakaman majikannya itu benar-benar ramai. Tamu yang melayat berderet hingga sampai terminal Tirtonadi. Karena saking banyaknya pelayat itu, suami Sri sampai-sampai ia tak boleh ikut mengantar majikannya ke pekuburan. Suami saya sampai tidak boleh ikut ke makam, suruh tunggu rumah, karena banyak sekali yang melayat, kata Sri. Demikianlah video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi, supaya tidak ketinggalan informasi menarik lainnya.